to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Perkenalkan, saya Kristiani Kristianisi, saya DPP Angkatan 8. Dan bersama saya adalah Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Edi Pranawa, SPDMM. Beliau adalah Kepala Sekolah di SD Negeri 2 Pamotan. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa wawancara langsung dengan Bapak Edi Pranawa untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kasus dilema etika maupun rujukan moral yang terjadi di sekolah. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Bapak, kalau boleh saya tahu, saya ingin belajar tentang bagaimana menjalankan atau mengambil keputusan yang panjenengan lakukan di sekolah. Ini terkait dengan persoalan yang pertama Pak Edi. Menurut Bapak, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu dilema etika ataupun rujukan moral, Pak? Terima kasih, Jenny. Terkait dengan etika moral ataupun dilema etika rujukan moral, itu sebetulnya kan kasus itu kasus yang sama-sama benar, dua-duanya benar, tetapi yang jelas jika ada pertentangan, sama-sama benar tapi bertentangan, artinya ada kasus itu yang ini benar, yang ini benar, tapi tetap ada pertentangannya. Nah, nanti kan kita dalam penyelesaiannya pun kita nanti sebetulnya tidak terlalu sulit bagi saya, tapi nanti bagi orang lain mungkin beda. Yang jelas kita harus istilahnya duduk bareng. Ini salah satunya duduk bareng terkait dengan kasus. Nah, baru di situ kita selesaikan. Itu terkait dengan seperti solusinya lah itu. Kalau boleh tahu Pak Edi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan selama ini yang secara jenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak Edi? Kalau langkah-langkahnya yang jelas, pertama kita harus mengenali masalah, ya. Kemudian juga nilai-nilai yang bertentangan itu yang mana masalah itu. Nah, langkah-langkahnya begitu. Yang kedua, siapa yang terlibat? Yang terlibat itu antara anak dengan anak atau kita dengan anak. Nah, itu kan kita kenali. Kita kenali siapa yang terlibat, nilai-nilai yang bertentangan apa. Kemudian kita kumpulkan bukti-bukti, ya kan? Bukti-bukti, fakta yang ada. Nah, dicari dulu juga benar dan salahnya. Itu langkah-langkahnya kita lakukan. Pak Edi menggunakan teknik mencari masalah dulu, kemudian mengenali nilai kewajiban yang bertentangan, yang siapa saja yang terlibat, baru menemukan fakta atau bukti, ya Pak. Baik itu benar maupun salah, kemudian kita duduk bersama, musyawarah untuk mufakat, mencari solusi terkait kasus tersebut, sehingga mendapatkan keputusan yang win-win solution, ngatur Pak Edi. Kalau begitu Pak Edi, kita menyambung di persoalan yang ketiga. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut panjenengan merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Kalau hal-hal yang perlu disiapkan atau hal-hal yang berkaitan yang sangat efektif menurut saya, itu pertama kita harus bisa menetapkan tujuan yang jelas. Ini masalah-masalah itu tujuan yang jelas yang bagaimana. Yang kedua, kelebihan kekurangannya apa dari masalah itu. Nah, yang ketiga, kita memikirkan dampaknya. Pikirkan dampaknya. Dari masalah itu dampaknya bagaimana. Kemudian pertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan itu nanti akan ada solusi. Kemudian kita buatkan catatan. Jadi kita rekap. Nah, itu
sebagai bukti kita nanti dalam melangkah. Jadi Pak Edi, kalau sekalian Pak Edi, jika Pak Panjenengan ini punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus, atau pada saat ada kasus tersebut Anda langsung menyelesaikan di tempat, menurut Panjenengan gimana Pak? Kalau masalah kasus ini kalau saya pribadi tidak punya jadwal, ya kalau yang jelas nggak punya jadwal karena kasus ini biasanya munculnya spontanitas kan. Nah, tahu-tahu ada kasus baru butuh kita penyelesaian. Jadi jadwalnya enggak perlu kita punya jadwal karena tidak ada masalah kan. Jadi jadwalnya tidak punya, tetapi karena kasus ini sifatnya mungkin insidental, spontanitas, otomatis hari itu juga harus segera diselesaikan. Kan gitu. Jadi karena bersifat insidental, begitu ada kasus, Pak Edi langsung berusaha untuk melakukan kaji. Jadi Pak, kalau gitu Pak Edi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus kriminalitas seperti ini? Kalau untuk penyelesaian ini yang jelas ada terkait dengan faktor-faktor itu yang jelas ada. Yang pertama mungkin dari teman, kerabat, sahabat ya yang dianggap mampu atau dia bisa diajak bisa menyelesaikan masalah, atau orang-orang yang berkompeten yang punya pengalaman di bidang ini gitu. Itu salah satunya faktor yang bisa menyelesaikan. Kalau saya misalnya mengambil orang yang tidak pengalaman dan mereka tidak ngerti masalah, akhirnya ya sia-sia. Yang jelas dari teman, faktornya teman yang istilahnya sudah kompeten, artinya berpengalaman di bidang itu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Anda memberikan suatu keputusan selama ini yang mempermudah atau membantu Panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus kriminalitas ini? Terkait dengan kasus seperti ini, yang jelas dengan adanya hal seperti ini akan mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah. Akan mempermudah karena ada teman yang potensi, ada mungkin sahabat atau kerabat yang mungkin jelas berpengalaman di bidang itu akan membantu saya dalam menyelesaikan masalah. Jadi Pak Edi, kalau begitu terima kasih Pak Edi. Kalau boleh saya ambil kesimpulan dari pembicaraan kita pagi hari ini, dalam pembelajaran kali ini saya dapat mengambil pelajaran bahwa tidak semua manusia ini sempurna gitu Pak Edi. Serta akan kurang lebihannya. Jadi ada kekurangan dan kelebihan, dan setiap orang juga akan mempunyai kasus. Tapi sebagai kepala sekolah, Panjenengan mengambil langkah tidak serta-merta langsung memberikan keputusan, tetapi menggunakan banyak langkah sebelum memutuskan. Seperti tadi Panjenengan bicarakan, ada identifikasi masalah dulu, kemudian nilai kebajikan apa yang bermasalah, kemudian Panjenengan baru mencari tahu siapa yang bermasalah, kemudian Panjenengan juga istilahnya mencari bukti dulu, fakta-fakta yang ada, baik itu positif maupun negatif. Nanti Panjenengan baru bersama dengan rekan-rekan semua mengajak bersama-sama untuk musyawarah mufakat untuk mendapatkan hasil yang dimaksud. Yakin ya Pak Edi? Terima kasih Pak Edi untuk wawancara pagi hari ini, atas waktu dan kesediaan Pak Edi membantu saya secara pribadi. Saya haturkan terima kasih, matur sembah nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi.